Kami percaya bahwa setiap negara mempunyai preferensi untuk memenuhi kebutuhan di negaranya dengan berbagai sumber dana, baik dari internal ataupun dari eksternal seperti dalam bentuk pinjaman luar negeri. Yang buruk dari status quo saat ini adalah ketika negara merancang untuk melakukan statement hutang luar negeri dalam aspek pertahanan di mana ingin melakukan pengadaan terhadap alutsista Indonesia, terlebih dalam rancangan tersebut. Terlebih seperti dalam rancangan peraturan presiden pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alphankam yang dirancang oleh menteri kita memakan dana hingga 1,76 kuadriliun. Inilah yang sehingga pada akhirnya kami menyetujui mosi kita kali ini, yakni Dewan ini menolak adanya skema hutang luar negeri untuk pengadaan alutsista. Karena kami merasa tidak ada urgensi sama sekali sehingga kita pada akhirnya harus menghutang luar negeri untuk melakukan pengadaan alutsista tersebut. Masuk kepada bagaimana karakterisasi mosi ini bangkit dari kubu pro. Pertama, terkait hutang luar negeri. Hutang luar negeri merupakan setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Kenapa ini buruk pada akhirnya? Karena pertama, ketergantungan terhadap negara lain. Ketika kita sebagai negara yang belum settle dalam hal perekonomian, mengandalkan pendanaan asing pada aspek krusial seperti pengadaan alat-alat pertahanan negara akan memberikan dampak buruk bagi negara. Karena kita tidak hanya berbicara mengenai masalah pengadaan alutsista, tapi bagaimana pemeliharaan, perawatan dan juga pelatihan yang diberikan untuk menggunakan atau mengoptimalisasikan alutsista tersebut digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia pada akhirnya. Ketika kita tidak mempertimbangkan efek keberlanjutan dari hal ini, maka melakukan skema hutang luar negeri akan sama sekali merugikan negara kita. Kemudian kedua, terkait dampak buruk lain seperti adanya probabilitas untuk negara lain melakukan intervensi terhadap kebijakan yang ada di negara kita. Kenapa ini dapat dijustifikasi? Karena kita tahu si pemberi hutang ketika mereka memberikan hutang luar negeri kepada Indonesia, maka setidaknya mereka mempunyai atensi untuk mendapatkan keuntungan, bukan baik dalam bentuk bunga yang diberikan dari hutang tersebut atau dalam bentuk aksesibilitas terhadap negara mereka, baik seperti mereka akan mendirikan perusahaan di negara kita atau bagaimana mereka akan mempunyai probabilitas lebih besar untuk melakukan investasi di negara kita, mengelola sumber daya alam kita dan lain sebagainya, atau mendapatkan proyek-proyek yang disediakan oleh negara. Ketika kita membiarkan hal ini terjadi, maka dalam konteks pertahanan kita malah justru akan jauh lebih buruk karena sama saja kita dengan menjual negara kita, di mana kita membiarkan negara-negara tersebut untuk mempengaruhi kebijakan politik dan arah pertahanan yang ada di negara kita. Kemudian kedua, terkait pengadaan alutsista. Kenapa tidak se-urgent itu untuk menggunakan skema hutang luar negeri? Alutsista yang ada masih cukup dan progresif. Kami sepakat bahwa alutsista yang kita miliki saat ini seperti kendaraan militer berupa pesawat, tank, kapal, selam dan lain sebagainya sudah dalam kategori atau indikator yang tua. Tapi kondisinya pada dasarnya masih cukup baik untuk digunakan. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana kapal selam Indonesia atau kapal laut Indonesia bisa menjaga wilayah perbatasan kita dengan cukup progresif, yang pada akhirnya wilayah perbatasan seperti di laut dan lain sebagainya hingga hari ini masih aman. Pun ketika kita menginginkan adanya modernisasi alutsista tersebut, maka skema hutang luar negeri yang dicanangkan negara untuk peningkatan kualitas pertahanan secara besar-besaran dan secara langsung pada akhirnya tidak akan efektif. Kenapa? Karena ini kontraproduktif dengan anggaran yang kita miliki. Lebih baik kita akan di sisi kami menawarkan bagaimana kita akan melakukan modernisasi secara bertahap dengan mengoptimalisasikan anggaran dana yang kita miliki dan merealokasikan anggaran-anggaran di kementerian lain ke Kementerian Pertahanan, sehingga pada akhirnya dana yang dimiliki Kementerian Pertahanan untuk peningkatan alutsista ini akan progresif dan memiliki ketersediaan yang cukup. Karena hakikatnya kemampuan SDM kita pada dasarnya untuk melakukan modernisasi secara besar-besaran dan menggunakan alutsista yang benar-benar modern butuh waktu yang lama dan pelatihan terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengkarakterisasikan bagaimana aktor yang terlibat dalam hal ini. Pertama, pemberi hutang. Si pemberi hutang adalah mereka yang mempunyai keinginan untuk mendominasi atau probabilitas mereka untuk mengintervensi terhadap kebijakan-kebijakan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kedua yang menghutang, yakni dalam konteks ini adalah Indonesia, yang kita belum cukup settle dalam hal perekonomian dan kita punya concern dalam hal lain, yakni sosial masyarakat, perekonomian atau kebijakan-kebijakan politik dan lain sebagainya juga membutuhkan anggaran dana yang besar. Maka hal yang akan kami buktikan sebagai tim pro adalah kenapa pada akhirnya ketika kita menggunakan skema hutang luar negeri ini akan memberikan dampak buruk. Dampak buruk ini dapat dijustifikasi dengan bagaimana
ketika kita dalam konsep yang ditawarkan oleh Kementerian Pertahanan, di mana akan melakukan akan membayar dalam kurun waktu 28 tahun, ketika kita tidak mampu untuk membayar hal itu dalam worst case misalnya, maka akan muncul dominasi besar-besaran dari si negara yang memberikan hutang terhadap negara kita, yang pada akhirnya mereka akan memaksa kita untuk membayar atau memaksa hal-hal lain yang sifatnya akan mempengaruhi atau memperburuk negara kita. Kedua, ketika anggaplah kita mampu membayar hal tersebut, tapi ini bukanlah hal yang kita inginkan, karena dalam aspek pertahanan kita tidak hanya ingin bagaimana kita mempunyai ketersediaan alutsista yang cukup, tapi bagaimana kita mempunyai kita dapat berdiri di kaki sendiri dengan kita mempunyai kedaulatan dalam hal pertahanan tersebut. Oleh karena itu kami menyetujui mosi kita kali ini.